Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Haji dan Umroh Fauzi. Hari ini kita mau menyampaikan informasi yang begitu ditunggu. Ada 163.000 calon jamaah haji telah lunas, yaitu di pelunasan tahap 1 ditutup. Kira-kira kalau kita persentase, yaitu 80,43%. Ayo kita ikuti para jamaah calon tamu Allah, Dayufur Rahman, Dayufullah. Ini ada berita di sebuah media di Republika. Kementerian Agama melaporkan sebanyak 163.523 calon jamaah haji telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji BP hingga masa pelunasan tahap 1 berakhir pada Jumat, yaitu pada 14 Maret. Kita kan semua tahu kan bahwa 14 Februari sampai 14 Maret itu pelunasan tahap 1, dan hari ini tentunya karena sudah melewati tanggal 14 perlu diketahui para jamaah semuanya. Harapannya adalah bagi yang cadangan bagaimana? Bagi yang taruhlah kemarin belum bisa melunasi sekitar 20% itu bagaimana? Ayo kita ikuti terus. Hari ini bertambah 2.387 orang calon haji reguler yang melunasi biaya haji, sehingga total pelunasan sampai terakhir sebanyak 163.523 orang. Ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta. Tentunya informasi ini sebetulnya per 14 Maret kemarin sudah disampaikan. Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Ini yang menjadi perhatian kita, sehingga nanti kita bisa memastikan, memetakan para jamaah yang sementara masuk cadangan. Untuk kuota haji reguler terbagi atas 190.897 calon haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi. 10.166 calon haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah haji pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah PHD. Jadi semuanya berproses meskipun PHD dan dari KBIHU sampai 20 Maret nanti kita tahu informasi yang sebenarnya. Artinya sampai pelunasan hari ini, maksudnya per 14 Maret, 80,43% kuota jamaah calon haji reguler sudah terisi. Jadi bahasanya itu ada sekitar 19,77% yang belum melunasi. Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan tahap 2 BP reguler pada 20 Maret sampai 17 April 2025. Jadi ini masih ada kesempatan, yaitu dibuka kembali 20 Maret sampai 17 April 2025. Zain menjelaskan, Kemenak telah menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 142 tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata cara pengisian kuota haji reguler dan pelaksanaan pembayaran pelunasan BP reguler 1446 Hijriah atau 2025 Miladiah. Pada bab 3 diatur bahwa pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan apabila pengisian kuota haji reguler tahap pertama tidak terpenuhi pada hari terakhir pelunasan. Nah, itu yang menjadi poin utama. Pengisian kuota haji reguler tahap 2 dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Pengisian sisa kuota itu berdasarkan urutan. Jadi
pada tahap 2 dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Pengisian sisa kuota ini berdasarkan urutan. Pertama, jamaah calon haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Kedua, jamaah calon haji reguler pendamping jamaah lanjut usia. Nah, itu yang menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga, jamaah calon reguler terpisah dengan mahram atau keluar. Kemudian keempat, jamaah calon haji reguler pendamping penyandang disabilitas. Terakhir, jamaah calon haji reguler cadangan. Oh, ada cadangan, Bapak Ibu. Kita nanti akan umumkan daftar nama jamaah berhak lunas tahap 2. Jadi, Bapak Ibu yang cadangan di tahap 2 ini ada kesempatan besar. Karena cadangan masuk di dalamnya. Intinya kita ulang ya. Tadi yang bisa melunasi pada tahap kedua, yaitu tahapannya itu kalau kita kalkulasi mulai 24 Maret sampai 17 April pertama ya. Jamaah calon haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Jadi kalau memang ada sebuah sistem yang gagal, misalkan di kabupatennya, di Kementerian Agamanya itu gagal, ini ada peluang untuk bisa membayar antara tanggal 24 Maret sampai 17 April. Kemudian yang kedua, jamaah calon haji reguler pendamping jamaah lanjut usia. Nah ini menyenangkan bagi yang mau mendampingi lanjut usia. Tentunya ini ada aturannya tersendiri dan Bapak Ibu juga perlu bisa memahami terkait dengan pendamping jamaah lanjut usia. Pasti semuanya sudah tahu kan? Kemudian yang ketiga, jamaah calon reguler terpisah dengan mahram atau keluarga. Nah, yang ketiga ini biasanya adalah pengen selalu bersama dengan mahram, karena memang ya kalau tidak kan jadi masalah. Kemudian yang keempat, jamaah calon haji reguler pendamping penyandang disabilitas. Ini sesuatu ya jamaah calon tamu Allah. Jadi pendamping penyandang disabilitas itu menjadi atau mendapatkan tempat untuk melakukan pelunasan. Dan yang terakhir, yang kelima, jamaah calon haji reguler cadangan. Bapak Ibu yang cadangan ada kesempatan kan? Jadi bahasanya itu adalah masih banyak yang bisa dilunasi oleh Bapak Ibu semuanya, karena masih ada 19% lebih yang bisa digunakan untuk pelunasan tersebut. Jadi bahasanya kalau yang saya sampaikan tadi kan memang 163.000 itu yang sudah melunasi, tepatnya adalah 163.523 calon jamaah haji yang telah melunasi. Ini sudah selesai. Adapun yang cadangan dan lain-lainnya 5 hal tadi masih bisa melakukan pengisian pelunasan, sehingga insya Allah kesempatan itu tanggal 20 Maret sampai 17 April adalah sebuah kesempatan yang emas bagi Bapak Ibu untuk melakukan pelunasan. Jadi kalau kita hitung ya, coba dihitung ya, kan kuotanya itu kan sebetulnya 203.320 jamaah untuk yang reguler. Kemudian yang melunasi itu adalah 163.523 jamaah. Masih banyak kan dari 203.000
dikurangi 163.000 tersebut. Jadi ada sebuah kesempatan yang besar bagi Bapak Ibu untuk melakukan pelunasan. Intinya ada 19,77%. Jadi bagi yang khususnya cadangan, segera untuk berangkat. Apakah bisa atau tidak? Insya Allah. Jadi kalau kita dasarnya itu adalah pada bab 3 yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 142 tahun 2025. Itu pijakannya. Cadangan mempunyai kesempatan untuk melakukan pelunasan. Dan di situ adalah di bab 2 di regulasi atau aturan tersebut adalah ada 5 kelompok yang bisa melakukan pelunasan. Saya ulangi lagi ya. Meskipun yang terakhir itu adalah yang kelima adalah calon jamaah haji reguler cadangan, itu menjadi prioritas karena paling yang menunggu. Ya, tapi yang menjadi yang pertama itu adalah calon jamaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah jamaah calon haji reguler pendamping jamaah haji lanjut usia. Tentunya ini adalah sebagai pelunasan, maksudnya kesempatan untuk mendampingi yang lanjut usia. Kemudian yang ketiga adalah calon jamaah reguler terpisah dengan mahram ataupun keluarga. Kemudian yang keempat adalah jamaah calon haji reguler pendamping penyandang disabilitas. Dan tentunya yang terakhir, meskipun tadi saya sebut pertama, jamaah calon haji reguler cadangan. Jadi masih banyak kesempatannya. Siapa yang segera berkomunikasi dengan Kementerian Agama, insya Allah akan segera. Berapa bibihnya tentunya sesuai dengan tempat. Kemarin pada beberapa waktu yang lalu sudah kita jumlah, maksudnya kita informasikan berapa bibih yang seharusnya dibayar oleh masing-masing. Itu yang penting. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai kewajiban atau mempunyai penghitungan yang berbeda. Tidak bisa disamakan semuanya. Sehingga coba lihat di konten sebelumnya terkait dengan berapa yang harus dibayarkan untuk bibih tersebut. Kalau kita hitung ya para jamaah, para calon tamu Allah, berapa sih sebetulnya sisa kuota? Jadi kalau yang kuotanya itu kan sebetulnya itu kita lihat di data ya, supaya nanti tidak ada kesalahan dan Bapak Ibu juga memperhatikan. Itu kan kuotanya dari 221.000 itu yang reguler itu ada 203.320 jamaah dikurangi sebanyak 163.523 yang itu adalah yang sudah melunasi. Kalau dihitung adalah masih ada 39.797. Jadi masih cukup banyak, 39.797. Ini kalau dibandingkan dengan misalkan kuota petugas daerah itu seluruh Indonesia hanya 1.572. Jadi jauh, masih banyak kesempatannya. Dan kalau kita lihat untuk KPI HU misalkan, kuotanya juga tidak sebanyak itu, hanya 685 pembimbing dari KPI HU.
Jadi 39.797 itu yang menjadi perhatian, dan Bapak Ibu perlu memperhatikan supaya nanti bisa membayari dengan lancar. 39.797 jamaah. Ini yang menjadi jawaban dari beberapa calon jamaah haji kemarin yang sebetulnya sudah menanyakan di beberapa konten sebelumnya, saya bisa berangkat enggak ya? Ya Allah, semoga saya bisa berangkat. Ya Allah, doakan Ustaz semoga bisa berangkat. Dan alhamdulillah ini ada sebuah kesempatan. Tapi di sini sekali lagi berdasarkan peraturan atau keputusan Menteri 142 tahun 2025 itu diperuntukkan untuk 5 komponen. Yang terakhir adalah jamaah calon haji reguler cadangan, meskipun yang keempatnya tadi sudah kita sampaikan. Ayo segera disiapkan supaya nanti tidak tertinggal antara 24 Maret sampai 17 April 2025. Terima kasih, semoga segera bisa melunasi dan segera berangkat ke tanah suci. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.